kamu juga ingin merepresentasikan tugas agama. Perkenalkan, nama saya Joanna. Perkenalkan, nama saya Joanna. Perkenalkan, nama saya Devi. Perkenalkan, nama saya Agata. Pertanyaan yang pertama itu dari 5A. Berdasarkan bacaan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Tindakan belas kasih seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Jawabannya, Yesus membangkitkan anak seorang janda yang telah meninggal di mayat. 5B, pertanyaannya adalah mengapa Yesus melakukan tindakan belas kasih? Jawabannya karena hati Yesus tergerak karena melihat anak seorang janda. 5C, pertanyaannya, menurut Frateli itu yang dilakukan dia, bagaimana mewujudkan kasih yang dikehendaki Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, meluangkan spiritual kita untuk saling menolong sesama, maupun yang terluka sekalipun untuk memanggil bantuan untuk menolong orang tersebut. Pertanyaan 5D, perbuatan berbelas kasih apa yang dapat kalian lakukan untuk meneladani sikap Yesus? Nomor 1, ada membantu sesama yang membutuhkan. Nomor 2, ada mengampuni orang lain. 3, bersikap rendah hati. 4, mengasihi tanpa pamrih. 5, bersikap jujur dan adil. 6, mengunjungi dan merawat orang sakit. Dan 7, menyebarkan perdamaian. Ada yang akan bertanya? Ya, sambil menunggu pertanyaan muncul, ada yang sudah muncul pertanyaan? Ya, apa sih tujuan Yesus itu membantu, menolong mereka yang sengsara, yang menderita itu apa tujuannya? Tujuan dari Yesus menolong, membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Tujuannya itu apa? Mungkin aku bisa. Silakan. Jadi aku rasa tujuannya Yesus untuk menolong dan mengasihi sesama, aku rasa untuk menunjukkan kasih Allah itu satu, juga mengajarkan pelayanan dan kerendahan hati. Masih ada yang masih harus lebih tajam lagi. Apa lagi? Untuk membawa keselamatan. Ya, untuk menyelamatkan. Jadi tujuan Yesus melakukan banyak tindakan belas kasih, tujuannya adalah apa? Untuk menyelamatkan orang itu. Kalau nggak punya tujuan itu buat apa susah-susah orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Ya, jadi semua tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Yesus tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ya orang itu. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Coba bisa dijelaskan dari perbuatan berbelas kasih apa yang dapat kalian lakukan untuk meneladan sikap Yesus. Yang nomor 7, menyebarkan perdamaian. Bisa dijelaskan apa arti dari menyebarkan perdamaian dan contoh konkretnya itu seperti apa? Untuk membawa kedamaian, saya rasa itu membawa kedamaian kayak misalnya tuh di dalam keluarga ada yang bertengkar apa-apa, kita bisa jadi yang pertengahan yang bisa ya pokoknya. Coba dirangkai lagi jawabannya biar jelas. Saya merasa itu untuk membawa kedamaian adalah
ya supaya kita bisa jadi pertengahan untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan yang jadi pertengahan. ya Pertengahan atau penengah? Pertengahan atau penengah? penengah. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana caranya untuk menyebarkan perdamaian? Mengasihi sesama, menghormati guru-guru dan Konkretnya seperti apa? Itu abstrak sekali. Menghormati guru itu seperti apa? Mengasihi sesama itu seperti apa? Konkret wujud nyatanya seperti apa? mengasihi sesama itu bisa menghargai orang yang lagi bicara, atau mungkin ada orang yang lagi sakit atau apa, kita bisa menjenguk dia. Hari ini menyebarkan perdamaian loh ya. Konteksnya menyebarkan perdamaian. Ini kan tadi kalian menuliskan kan nomor 7 kan, menyebarkan perdamaian. Jadi bagaimana kalian bisa menyebarkan perdamaian di lingkungan sekolah? Tadi kan sudah diberi contoh itu di rumah kan, di keluarga. Sekarang di sekolah. Yang bisa langsung jawab aja, yang bisa langsung jawab. Kalau misalnya di sekolah, Yang keras, yang keras. kalau misalnya di sekolah ada yang berantem atau ada yang angkat, kita bisa mengucapkan solusi itu untuk mereka bisa berhenti angkatnya. Kalau yang jadi kompor-kompor itu bisa dikatakan sebagai penyebar perdamaian atau enggak? Ya kan, ada itu bukannya didamaikan malah ayo. Jadi kompor ya kan. Bukan menyebarkan perdamaian tapi memperkeruh suasana. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masa ada di Bu Guru terus yang bertanya? Dibacalah. Berarti sudah jelas semua ya? Menghadapnya lagi atau Tidak ada lagi nih. Coba kelompok berikan pendapatnya tentang Yesus yang berbelas kasih itu, yang Yesus yang bagaimana? Jadi kan temanya kita kan Yesus yang berbelas kasih. Nah, sekarang kelompok ya menguraikan Yesus yang berbelas kasih itu seperti apa? Bukan contohnya. Jadi dalam topik ini kan kita bicara tentang Yesus yang berbelas kasih. Nah, sekarang kelompok coba menjelaskan Yesus yang berbelas kasih itu yang seperti apa? Dari Injil Lukas bab 18 dari ayat 35 sampai 43, Yesus contohnya itu Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko. Terus iya Itu contohnya kan, menjelaskan dulu Yesus yang berbelas kasih itu Yesus yang bagaimana? Ayo dicoba dirumuskan. Yesus yang berbelas kasih itu kayak Yesus saling menolong sesama manusia. Yesus saling menolong. Yesus menolong manusia dan menawarkan manusia.
Ada yang mau membantu? Jadi Yesus yang berbelas kasih itu yang seperti apa? Ada? Ada yang mau jawab? Apa Darren? Yesus yang berbelas kasih seperti Yesus yang memberikan sikap belas kasih kepada orang-orang yang butuh. Jadi masuk lagi ya, berbelas kasih masuk dalam penjelasannya. Ya, padahal tadi sudah ada di dalam jawaban-jawaban tadi itu ada, sehingga bisa dirangkum bahwa Yesus yang berbelas kasih itu Yesus yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat manusia menderita. Ia tidak bisa tinggal diam ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan. Seperti itu. Kan udah ada juga tadi diungkapkan. Ya, tidak ada pertanyaan lain, boleh ditutup. Ya, dan terima kasih. Oke.